Yang kita ucapkan pagi hari ini. Ada rencana masuk surga? Ada. Yang ingin bertekad untuk bisa meletakkan batu Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad memberikan solusinya. Apa solusinya? Diambillah kain segi empat, diambil perwakilannya. Jadi empat kabilah besar itu mewakili satu sudut kain. Diletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu diangkat sama-sama. Akhirnya terhindarlah perang antar suku. Lalu muncul pertanyaan, siapa nanti yang akan mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya? Siapa kira-kira disepakati? Nabi Muhammad. Akhirnya disepakati, diambil batu Hajar Aswad dan diletakkan di tempat. Nah, banyak kemuliaan-kemuliaan dan kecerdasan beliau. Namanya Al-Wafa. Apa namanya? Al-Wafa karangan Imam Ibnul Al-Jauziyah. Di situ dijelaskan. Adik-adik pernah nggak selama ini dijelaskan bagaimana bentuk fisiknya Rasulullah? Belum. Ayo berdiri Ustaz. Ustaz di rumah itu punya 7 kitab tentang Nabi Muhammad. Wow, luar biasa. Karena saya suka membaca. Dan setiap kita baca itu tentang sirah itu, Masya Allah, menetes air mata ini. Karena Nabi itu istimewa. Ustaz punya kitab Arab. Itu membuat awet muda. Kok bisa Ustaz? Ya, saat manusia tersenyum, ya terangkat otot-otot kita di pipi, terangkat di wajah. Tapi itulah kenapa wajah kita awet, karena dia seperti senam otot. Orang suka senyum, wajahnya awet. Tapi kalau orang suka mengambuk, otot yang terpakai itu cuma 4. Nabi itu punya cucu. Siapa nama cucunya? Hasan dan Husain. Nabi itu penyayang sama anak-anak. Pernah suatu ketika Nabi itu sholat, Allahu Akbar. Hasan Husain main di sekitar Nabi. Pas Nabi sujud, lari Hasan cucu Nabi ke punggung Nabi. Naik. Setelah itu main kuda-kudaan. Iya, Nabi biarkan cucunya bermain di punggungnya. Sampai Hasan puas bermain, Nabi sujud aja terus. Tidak ada Nabi berdiri, dibiarkannya cucunya main di punggungnya. Udah puas Hasan main, turun Sayyidina Hasan. Nabi lanjutkan berdiri ke atas lagi. Allahu Akbar. Pas sujud berikutnya, gantian Sayyidina Husain. Lari Sayyidina Husain, naik lagi ke punggungnya. Masya Allah. Nabi sujud lagi, dibiarkannya saat cucunya bermain. Setelah puas bermain, pas salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dimarahi sama Nabi cucunya, dipanggil cucunya, dipeluknya, diciumnya cucunya. Itu saking penyayang, karena lembutnya akhlak Nabi. Nah, itu salah satunya menauladani akhlak Nabi. Yang ketiga, ibadah Nabi. Sebelum yang ketiga, ibadah Nabi juga harus kita tauladani. Ada Ustaz, Nabi itu kalau dia sholat lama luar biasa, sampai bengkak kakinya. Pernah suatu ketika Nabi tahajud, Allahu Akbar. Datang Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi, anak pamannya, anak Abu Talib. Duduk di belakang, berdiri di belakang. Dia ikut Nabi sholat. Rupanya udah lama tidak ruku-ruku juga Nabi. Udah kayak gini Ibnu Abbas, belum juga ruku. Udah pencong pula ke sini, belum juga. Udah teraku-aku kayak gini, Nabi belum juga ruku. Di rakaat pertama itu tahu ada Ustaz? Yang dia baca itu surat Al-Baqarah. Surah apa nak? Berapa juz sudah? Berapa juz? 2/4. Dia dapat tahu dia. Dia dapat ya. Aska sampai sini. Aska. Nah, 2/4 juz. Sampai di ayat terakhir, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat.
Ibnu Abbas sudah ambil ancang-ancang, oh kurukuk Nabi lekuk, kurukuk lekuk. Soalnya udah letih sekali, kakinya udah kesemutan. Kurukuk Nabi lekuk. Pada ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Udah mau ambil ancang-ancang, udah mau ruku, udah senang hati Muhammad ruku, rupanya lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan soal di belakang lo. Ya gitu ya, langsung gak nyaman. Langsung ada saja ya, macam-macam di belakang, macam-macam bunyinya. Atau yang sering kejadian pas duduk tahiyat, kok akhirnya salam-salam di bang Al-Azim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ayo baca dalam hatinya, kita khusyuk, tidak ada lagi suara. Kita doa sama Allah, kita minta sama Allah, kita disayangi Allah, kita jadi umat Nabi Muhammad yang patuh, yang taat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Muhammad wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma adina nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa amalana amalan salihin wa niyatana niyatal mukhlasin wa salatana salatal khasiin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautas syuhada wa zunubana zunubal mustaghfirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pagi ini kami mendengarkan tausiah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, suburkan di hati kami kecintaan kepada Nabi kami. Ya Allah, Nabi Muhammad juga sangat menyayangi kami. Bahkan menjelang sakaratul mautnya, menjelang kepergiannya, Nabi Muhammad selalu memanggil umatnya, ummati, ummati. Saking sayang dan cintanya Nabi kepada umatnya, saking rindu dan sayangnya Nabi kepada umatnya. Dan beliau meninggalkan pesan agar senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka berikan kemampuan kepada kami untuk bisa mencintai Nabi kami, ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk bisa meneladani, ya Allah. Baguskan akhlak kami, ya Allah, seperti Rasulullah. Bersihkan hati kami. Berapa lama lagi rasa mendampingi ibu dan ayah? Kami tidak tahu berapa lama lagi Engkau izinkan kami panggil ayah. Dan kami juga tidak pernah tahu berapa lama lagi Engkau izinkan kami memanggil ibu. Ya Allah, selama dia masih bersama kami, berikan kemampuan kepada kami untuk bisa berbakti kepadanya, ya Allah. Jangan biarkan kami mengeluarkan kata-kata kasar kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Karena mereka sudah sangat menyayangi kami dari kecil. Kalau sempat kami mengatakan hal-hal buruk dan membuat ibu dan ayah kami sedih, kami mohon maaf, ya Allah. Mohon ampun atas segala kesalahan. Kami ingin membahagiakan ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami ingin membahagiakan mereka nanti, ya Allah. Maka berikan kesempatan kepada kami untuk membahagiakan ayah ibu kami nanti kelak, ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu berapa lama Engkau izinkan kami bisa bersama ibu dan ayah. Andai Engkau panggil ibu dan ayah kami, belum sanggup kami kehilangan mereka, ya Allah. Belum kuat kami kehilangan mereka. Kami sangat menyayangi mereka, ya Allah. Maka panjangkan usianya,
Jika ada di antara ibu dan ayah kita yang hari ini sakit, berdoalah sama Allah. Berikan kesembuhan kepada ibu kami, ya Allah.